Tatkala pendiri negeri ini merumuskan Undang-Undang Dasar Negara, secara tegas disebutkan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah cita-cita yang telah merekatkan bangsa ini sejak lepas dari penjajahan. Itulah the Indonesian Dream yang menjadi ruh kehidupan bangsa. Namun apa yang harus kita katakan manakala setelah lebih dari setengah abad negeri ini merdeka, masih begitu banyak anak-anak Indonesia yang terancam masa depannya. Hak-hak mereka mendapatkan pendidikan layak ternyata masih banyak yang baru sebatas impian. Tak terbayang entah berapa kaki-kaki kecil itu harus menapak di jalan-jalan kecil, mendaki gunung, melintasi sungai untuk menjangkau sekolah mereka. Sekolah yang mereka tuju ternyata tidak semuanya menjadi tempat yang aman. Banyak gedung sekolah tempat belajar mereka menjadi zona berbahaya. Atap dan dindingnya lapuk dan sewaktu-waktu dapat runtuh menimpa tubuh mereka yang kecil. Keadaan yang memprihatinkan ini masih banyak terjadi di banyak tempat, terutama di wilayah pelosok tanah air, seperti di pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan bahkan di Pulau Jawa, seperti di Desa Cisarua dan Desa Pesanggerahan, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di awal tahun 2002, segenap relawan peduli pendidikan yang tergabung dalam Yayasan Nurani Dunia mendatangi wilayah ini. Para relawan menjumpai beberapa guru, orang tua murid, dan segenap warga yang prihatin melihat keadaan pendidikan di desa mereka. Dari hasil dialog panjang, tumbuhlah sebuah tekad untuk merubah keadaan. Pada mulanya, tekad ini sekedar ingin memperbaiki gedung sekolah ala kadarnya sesuai kemampuan. Namun, impian ternyata membesar. Gedung sekolah yang terancam runtuh ternyata dirancang untuk diperluas dan dibangun ulang dengan struktur baru dan arsitektur baru pula. Para aktivis Yayasan Nurani Dunia banyak berperan sebagai penghubung dengan para pihak yang ikut peduli untuk melakukan perubahan ini. Berbagai kalangan dari dunia bisnis diundang untuk ikut mendukung. Pemerintah daerah maupun pusat juga ikut dilibatkan untuk memberi perhatian. Para donatur dari Jakarta juga berdatangan untuk ikut menyumbang. Warga pun juga bergiliran menyumbang tenaga, bergotong royong mendirikan sekolah impian. Selama 3 tahun lamanya, gotong royong dilakukan dan akhirnya gedung sekolah yang dulu hampir runtuh kini tegak berdiri, kokoh, tampak sangat membanggakan. Manakala keberhasilan terjadi, rasa percaya diri pun tumbuh. Beragam upaya lain untuk menciptakan perubahan pun dilakukan. Dengan bergotong royong, warga memperbaiki jalan desa, membangun transportasi air untuk anak-anak sekolah dari wilayah terpencil, membangun bendungan air bersih, mendirikan perpustakaan desa, membangun klinik kesehatan, membuat lapangan bola, dan juga membangun radio komunitas untuk menumbuhkan kepedulian warga pada pendidikan dan kesehatan. Langkah demi langkah pun terus dikembangkan. Desa Cisarua dan Pesanggerahan yang berada di lereng Gunung Bongkok dan di tepi Sungai Citarum itu secara bertahap menjadi desa yang penuh gairah, yang mengundang perhatian banyak orang. Para pejabat, pendidik, dan aktivis sosial berdatangan. Bahkan ada yang berasal dari mancanegara. Derap perubahan yang membawa harapan ini mengundang perhatian banyak pihak. Inilah saatnya kita hidup tak hanya sekedar menerima nasib, tetapi menentukan nasib. Kita secara bersama-sama harus menumbuhkan motivasi bersama agar dalam hidup kita sebagai bangsa dapat tumbuh meraih kemajuan. Inilah saatnya kita memilih untuk melakukan perubahan, bukan lagi mencari-cari alasan mengapa kita terjerembab dalam keterbelakangan.
Kita memilih untuk menumbuhkan semangat dan motivasi diri, bukan lagi belas kasihan. Kita memilih untuk mendengarkan suara hati bangsa yang paling dalam, tak lagi sekedar asumsi atau opini yang bertebaran. Semoga Indonesia terus bergerak maju secara menyeluruh, terintegrasi, menciptakan keseimbangan di semua aspek kehidupan.